Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo Sobat Jusisia, kenalin, aku Farel Hilman Zain, biasa dipanggil Farel. Kali ini diamanahi jadi Kepala Departemen Media Informasi, atau disingkat Medinfo. Medinfo sendiri di bawah Wakil Bidang Jaringan, dan kebetulan nih, pada kesempatan hari ini kita dapat berbincang dengan Wakil Bidang Jaringan Kabinet sebelumnya, Kabinet Garda Perubahan, ada Mas Rizal atau bisa dipanggil Bang Eja. Halo Bang Eja, gimana kabar? Sehat? Habis isoman sama. Mungkin untuk mempersingkat waktu, aku bacain ya nih CV dari Bang Eja. Muhammad Rizal atau Bang Eja merupakan mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2017. Dulu pernah bersekolah di SMA 3 Jogja dan juga SMP 3 Sleman. Pengalaman organisasinya, Bang Eja ini pernah di Dema Jusisia FHUGM sebagai staf aksi dan propaganda, kemudian juga sebagai wakil ketua bidang jaringan di kabinet kemarin Garda Perubahan, terus juga pernah di Mahkamah Badan Penerbitan Pers Mahkamah FHUGM sebagai staf redaksi dan juga pernah sebagai pimpinan umum. Bang Eja ini juga pernah di GMNI Komisariat FHUGM sebagai wakil komisaris bidang ideologi dan juga pernah menjadi divisi media. Kemudian soal pengalaman kerjanya nih, Bang Eja pernah sebagai digital marketing and content creator di @Mommy's Kitchen Healthy Food and Beverage. Kemudian juga pernah jadi staf admin di unit aset dan perlengkapan FHUGM dan juga unit kepegawaian FHUGM. Kemudian di bidang marketing, Mas Eja ini juga sebagai tim marketing dari Palawa Coffee and Noren Coffee. Kemudian juga pernah menjadi founder and chief of operational di Kenapa Kreatif Multimedia Marketing Agency. Cukup menarik ya CV-nya. Ini membuat saya minder. Tapi untuk itu mungkin saya mau banyak menimba ilmu dari Mas Eja, juga membersamai teman-teman semua untuk tanya-tanya lah soal media. belajar bersama. Iya, biar bisa seperti Mas Eja. Ini Mas Eja, suhunya media nih. Sebenarnya media itu apa sih, Bang? Langsung aja jawab aja. Berarti gini, sebenarnya kalau kita ngomongin soal media itu kalau pengertiannya secara sederhana, dia itu sebenarnya, kalau nggak aku salah, itu dari etimologinya itu dari medium. Medium itu ngambil dari Latin, dari medius, terus yang artinya tengah, yang pada intinya itu adalah sebuah jalan tengah, sebuah hal yang intinya mengantarkan sesuatu. Asal bahasanya itu seperti itu. Nah, secara sederhana media itu bisa diartikan sebagai suatu perantara atau suatu bentuk di mana kita itu bisa digunakan untuk menyajikan informasi. Nah, bentuknya apa? Bentuknya media itu macam-macam, media cetak, media online, media sosial media, macam-macam. Nah, tapi kalau apa itu media, kurang lebih kayak gitu. Mungkin yang untuk media digital tadi, sekarang kan masa industri 4.0 ya. Ya. Sekarang kayak media itu sangat penting sekali ya, baik untuk pribadi ataupun mungkin untuk organisasi. Menurut Bang Eja sendiri, apa sih urgensi dari media itu sendiri di masa kini? Sebenarnya gini, poin penting dari industri 4.0 itu adalah ketika industri apapun itu mulai menyentuh bidang-bidang di internet terutama. Nah, ketika kita berbicara tentang internet, berarti kita bicara soal kecepatan, keterjangkauan, dan lain-lain. Nah, ketika ditanyakan apa urgensi media pada era saat ini, menurutku penting banget.
Pentingnya itu apa? Pentingnya pertama dia menjadi ruang publik. Menjadi ruang publik ini bukan ketika kita bicara tentang media di era saat ini, menurutku media saat ini itu menjadi tempat di mana kita dapat mengekspresikan sesuatu, baik mengekspresikan sesuatu, melakukan agregasi ataupun memasarkan sesuatu. Nah, itulah kemudian jadi jadi satu hal yang penting di era saat ini sih kalau kita ngomongin soal media. Kalau itu gitu. Berarti kan di balik sebuah media tuh pasti ada yang mengelola ya. Mungkin baik buat pribadi sendiri atau organisasi, ada tim medianya kayak gitu. Sebenarnya penting nggak sih sekarang tuh orang-orang punya soft skill permediaan untuk mengelola media mereka sendiri? Wah, penting. Kenapa jadi penting tuh gini? Ketika kita bicara soal organisasi ya, organisasi itu kalau aku lihatnya pakai kacamata bisnis ya. Bukan, aku selalu melihat organisasi itu sebagai sebuah perusahaan. Ketika teman-teman di luar sana bicara organisasi kampus, terutama BEM dan DEMA itu selalu bicara soal student governance, aku selalu mengatakan bahwa bukan, DEMA dan BEM itu bukan student governance, bukan pemerintahan, tapi menurutku sebagai sebuah perusahaan. Nah, kenapa kemudian jadi penting soft skill-nya? Pertama begini, kalau kita belajar soal media, itu kita belajar bagaimana kita mengelola satu wajah dari perusahaan tersebut. Sebagai contoh nih, misal ketika kamu ada di departemen Medinfo gitu, pernah nggak sih kita kepikiran sebenarnya wajah DEMA di sosial media itu seperti apa? Apakah mau dibikin kaku kah? Atau dibikin subtle kah? Warna-warni kah? Atau mau dibikin serem, dibikin horor, atau dibikin boomer yang desainnya jelek-jelek apa gimana gitu kan. Nah, poin pentingnya adalah urgensi butuh atau enggak soft skill-nya itu balik ke teman-teman. Kalau aku melihatnya butuh. Kenapa? Pertama, sekarang di era, balik ke poin era industri tadi, semua orang butuh internet, semua orang butuh sosial media, semua orang butuh wajahnya dipampang lah, semua orang butuh di like lah, semua orang butuh masuk FYP. Nah, akhirnya ketika kita bicara soal, ketika kita nggak bisa ngelola suatu sosial media organisasi ataupun perusahaan dengan baik, itu akan jadi sangat rugi di era saat ini, karena orang, misalnya teman-teman yang pengen masuk DEMA nih ke depan, mereka stalking DEMA dari mana sih? Dari Instagram, dari TikTok mungkin kalau dia, dari Twitter mungkin. Nah, kalau pengelolaannya aja buruk, apakah orang-orang yang pengen join tadi itu malah malah mau join atau enggak? Kalau aku pribadi akan judgmental dulu kalau ngelihat, wah, IG-nya jelek nih. Wah, IG-nya kayak terlalu kaku toko jualan herbal. Kan mungkin itu perlu pentingnya soft skill pengelolaan media itu. Bagaimana kita belajar mengelola suatu sosial media, suatu medium tadi, dalam hal ini sosial media sebagai wajah organisasi atau perusahaan tadi. Aku lihatnya itu. Dan kedepannya, praktikalnya itu jarang orang-orang yang bisa mengelola sosmed dengan baik. Sosmed perusahaan nih, kalau sosmed pribadi kan terserah ya, mau kamu isi apa. Cuman kalau ketika sosmed perusahaan itu butuh banyak orang, butuh orang-orang dengan skill tertentu. Dan dalam 5-10 tahun lagi, pekerjaan sebagai social media strategis, social media manager itu akan booming gitu. Sekarang kalau teman-teman bisa cek, aku yang istilahnya tadi kan istilah hidup dari pengelolaan sosial media juga, itu gajinya bisa puluhan juta dari ngelola satu sosmed aja gitu. Jadi kayak gitu sih, urgensi dan implementasi. Tadi kan udah menyinggung buat sosmed organisasi nih.
menurut Bang Eja sendiri itu gimana sih perkembangan media sosial sekarang di khususnya di bidang pendidikan di fakultas ataupun di lembaga pergerakan sendiri, khususnya di IMA ini? Perkembangan sosial media di pendidikan, institusi pendidikan dan pergerakan. Kalau boleh jujur, sosial medianya FUGM itu kurang lah. Kalau kita komparasikan dengan FEB ataupun Visipol, coba teman-teman bisa cek langsung di Instagram gitu. FEB dan Visipol itu mereka ada tim khusus sendiri yang mereka ngelola sosial media, dan konten-kontennya pun nggak melulu tentang kegiatan kampus. Konten-konten itu sifatnya engaging. Konten-konten itu sifatnya lebih ke arah gimana caranya mereka menaikkan interaksi antara orang yang melihat konten di sosial media mereka dengan institusi mereka. Contohnya kalau teman-teman iseng itu coba stalking aja IG-nya Visipol. Ada kok beberapa kali mereka bikin quiz atau mahasiswa starter pack yang kemudian akhirnya itu naikin engagement. Jadi akhirnya ujungnya Instagramnya Visipol UGM lebih dikenal khalayak luas, atau mungkin case-nya FEB juga ada beberapa, bahkan pernah waktu itu bikin semacam podcast yang isinya mahasiswa berprestasi. Nah mungkin ke depan ya masukan aja buat teman-teman. Nih nggak bisa, masih mahasiswa udah. Mungkin baru masih Eja di medianya FUGM gitu ya? Ya jangan gitu. Tapi intinya adalah perlulah perbaikan sosial media agar lebih engaging. Nah kalau di organisasi pergerakan, mungkin pas aku masih maba ya 2017-2018 tuh mungkin masih belum ada urgensi, orang-orang mungkin belum sadar pada saat itu bahwa orang itu nilai seseorang dari sosial medianya. Sekarang kan kalau teman-teman pernah baca tentang era post truth itu sebenarnya orang ngelihat sesuatu sebenarnya sekarang dari apa yang terlihat, tapi bukan apa yang ada di balik. Nah, sebagai contoh misal kalau kita lihat contohnya, misal teman-teman lihat Instagram atau sosial medianya birokrat misalnya dinas pertanian, dinas ketenagakerjaan, itu pasti kan anggapannya kaku. Wah ini generasi bapak-bapakku nih, ini generasi ibu-ibuku nih. Nah dulu tuh 2018 belum ada. Dulu 2018 itu orang, menurutku sudah ada mungkin ya awareness wah kita harus berubah nih. Cuman pada saat itu belum ada caranya gitu, belum tahu caranya gimana. Nah baru mulai 2019 di EVA ya, aku ngomongin EVA, mulailah aku sempat ngobrol-ngobrol juga sama ketua Dima sebelumnya Aisyah. Kalau pas waktu dia mau maju itu, kamu kalau misalkan maju inilah istilahnya wajah dari suatu organisasi pergerakan tuh kamu ubah lah. Maksudnya diubah tuh gimana? Lebih engaging lah. Respon isu-isu yang sifatnya lebih lebih disukai oleh orang-orang dengan cara yang lebih sederhana gitu. Pada saat itu kalau nggak salah UGM FH itu pernah banjir, hujan. Oh iya. Kantinnya ya bawah itu. Kantin bawah. Anak-anak yang baru kan belum masuk UGM kan. Belum tahu, belum dilihat. Dan waktu itu banjir. Terus anak-anak kalau nggak salah aku lupa deh. Pokoknya waktu itu bikin TikTok. Nah, bikin TikTok kan itu sampai viral ya. Kayak FHUGM cek gitu kan. Nah, itu engaging. Itu malah kritik terhadap kampus yang sifatnya Pak ini dibenerin dong saluran drainasenya, itu malah lebih masuk. Nah, organisasi pergerakan itu harusnya mulai melihat bahwa Gen Z itu nggak bisa dicokoki dengan tangan mengepal lawan-lawan terus, karena beda caranya. Mungkin beda caranya. Kalau aku pribadi, itu opiniku pribadi, bahwa sekarang kalau anak-anak mungkin 5-6 tahun ke belakang, 4-5-6 tahun ke belakang, suruh ngapalin lagu pergerakan, semangatnya berapi-api. Cuman kalau sekarang berapa sih? berapa gitu.
Orang lebih fokus ke FYP TikToknya, Iya. orang lebih fokus ke Twitternya atau thread orang gitu. Nah, harusnya organisasi pergerakan secara ideal harusnya memanfaatkan momentum-momentum itu, harus memanfaatkan ruang-ruang itu. Nah, menurutku ada nih ya, ada tambahan kita terkena pandemi COVID. Ya. Ketika kita ngomongin soal pandemi COVID, harus kita pungkiri bahwa kita semua pada akhirnya jadi berjarak tuh. Semua pindah ke digital. Semua pindah ke digital. Orang yang dulunya pacaran ketemu terus akhirnya harus lewat Zoom, lewat apa sih Space waktu itu, lewat apa yang viral di artis itu, klub apa sih itu, yang satu orang ngomong nanti yang lain dengerin, aku lupa namanya, sosmed apa sih yang sempat ngetren tuh di luar. Nah, itu poinku adalah organisasi pergerakan itu harus melihat bahwa sekarang itu udah eranya udah shifting. Harus bisa respon itu. Kalau misalkan nggak bisa respon itu, ya udah nanti jadi dinas pertanian tadi. Harus dinamis ya. Harus dinamis, ya jadi kaku. Jadi jualan toko herbal tadi. Mungkin mengenai media sosial yang harus dinamis tadi, berarti kan kita harus mengemas konten, mengemas informasi biar bahasanya masih laku lah di masa gini. Ini gimana sih Bang, cara mengemas dan menyampaikan informasi itu biar menarik dan informatif di masa gini sekarang? Oke, gimana caranya biar menarik dan informatif? Pertama, untuk menarik dulu ya. Untuk menarik itu sebenarnya ada banyak cara. Pas aku masih di Kenapa Kreatif, aku pernah meeting satu klien, dia itu istilahnya dokter gigi lah. Dokter gigi itu waktu itu ngomong ke aku ya, Mas ini saya tuh kalau ini aku dari studi kasus nggak apa-apa. Ya. Waktu itu dia tuh pengen gimana semua dokter gigi di Jogja itu isi Instagramnya itu cuman foto gigi. Saya kok serem ya. Oh iya. Terus, nah pada saat itu aku terletak gimana sih caranya bikin satu hal yang menarik. Nah, ada beberapa tips yang bisa dipakai sih buat teman-teman yang ngelola sosmed atau ngelola Instagram satu organisasi. Yang pertama tuh teman-teman bisa pakai yang namanya Google Trend. Google Trend itu bisa dipakai untuk nge-track dalam 24 jam, dalam seminggu itu yang lagi tren apa. Teman-teman juga bisa pastiin, misal sosmed yang teman-teman pakai itu apa. Misal teman-teman pakainya TikTok gitu. Di TikTok itu kan pasti ada tren ya. Hari ini trennya apa. Nah itu bisa dipakai untuk bikin suatu hal yang menarik. Nah, jadi teman-teman harus tahu tren dulu. Trennya itu seperti apa sih? Trennya kemana sih? Nah akhirnya pada saat itu ketika aku bekerja di situ, aku buat bahwa trennya itu pada saat itu sebuah klinik gigi itu nggak hanya foto gigi, harus ada bentuk informasi fun fact yang anak muda nggak tahu. Kayak generasi kita kan mana tahu bahaya karang gigi, apalagi anak-anak itu nggak tahu kan. Nah itu bisa itu dari tren terlebih dahulu. Nah pengemasannya gimana agar lebih menarik? Itu balik ke skill. Skill itu kayak mungkin selera taste desainnya atau mungkin videonya. Intinya adalah visual. Teman-teman tahu tren dulu agar menarik. Teman-teman tahu tren, teman-teman bisa ngikutin tren yang ada, atau teman-teman bikin tren sendiri, itu juga bisa caranya. Ada caranya sendiri. Baru setelah itu teman-teman perkuat di visualnya. Bisa di visualnya, bisa di audionya. Intinya bagaimana teman-teman ngemas hal tersebut. Karena banyak juga cara-cara yang ingin dibuat menarik, tapi kesannya malah dipaksakan. Nah itu harus berhati-hati. Contoh apa ya? Misal
Kadang suka sentimen sama lomba-lomba TikTok gitu. Lomba bikin video TikTok berhadiah berapa gitu. Kan teman-teman pasti nemuin. Kan sebenarnya itu mereka pengen bikin tren. Cuman jatuhnya dipaksakan. Nah, kenapa? Karena mereka pertama nggak ngikutin tren yang udah ada. Ataupun ketika mereka pengen bikin satu tren, kekuatan orang yang membuatnya kurang. Nah, intinya untuk pertanyaan menarik dan informatif untuk pelaku. Informatif itu intinya gini. Yang berbahaya adalah ketika kita memberikan satu informasi di media, kesulitan kita itu adalah menyederhanakan informasi yang banyak menjadi satu dua panel. Ada deskripsi panjang, males bacanya. Kayak contohnya case-nya waktu itu aku lagi nggarap konten tentang gimana caranya bikin orang paham apa itu terkait dengan scaling gigi. Definisinya panjang, scaling adalah proses yang menjadikan bla 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 bla. Nah, itu coba disederhanakan, terus kemudian ditambah visual, menurutku tuh cara agar menarik dan informatif. Disederhanakan tapi nggak sampai. Gimana cara biar nggak sampai motong informasinya ya itu. Maka teman-teman harus paham kata kuncinya yang kita. Jangan sampai satu informasi jadi hilang lah. Bisa juga diakalin, misal kalau kita di Instagram kita pengen ngasih misal terkait dengan kritik terhadap kebijakan Omnibus Law. Nah, kritik terhadap kebijakan Omnibus Law lagi diingat waktunya. Lagi kebijakan tentang Omnibus Law itu kita sederhanain jadi beberapa panel gitu, 5 panel di Instagram gitu. Nah, poin-poin pentingnya yang harus dimasukin situ. Itu yang, atau mungkin biar lebih informatif pengen dibikin thread di Twitter. Nah, itu juga bisa. Poinnya adalah pada ininya ketika kita bisa menyampaikan informasi pasti akan ada penyederhanaan di situ. Penyederhanaan informasi yang panjang jadi yang pendek. Tapi tetap visual, trend, dan penyederhanaan informasi. Gitu. Mungkin tadi yang tentang cara mengemas informasi. Nah, tadi kan sempat menyinggung soal tes juga ya. Iya. Nah, itu lebih penting kita mempertahankan tes dari mungkin yang membuat atau dari tes dari organisasinya, atau sebenarnya lebih mending kita ngikutin trennya, Bang? Kalau aku, ini tren terkait dengan visualnya berarti. Iya, mungkin apa yang lagi booming sekarang gitu. Kalau aku selalu punya mindset ini, organisasi, apapun yang sifatnya organisasi, menurutku pribadi ya, ini mungkin teman-teman bisa beda di sana. Organisasi, terutama terkait dengan visual, itu sifatnya dinamis. Mungkin ada kultur-kultur organisasi yang mungkin sakral atau tidak sakral, menurutku itu bisa diperdebatkan lah. Cuman aku pribadi selalu melihat bahwa visual suatu organisasi itu harus dinamis. Kita harus ngikutin tren. Tren itu istilahnya, kalau teman-teman ketika konkretnya misal pengen desain atau pengen desain suatu produk lah, kan nggak bisa ya teman-teman, wah dari dulu emang kayak gini nih desainnya, aku nggak mau ganti. Menurutku malah nggak berkembang kali, mending diganti. Itu gantilah, explore lah, toh juga organisasi kan untuk ekspor kan. Nah, kalau aku untuk terkait dengan tren visual, explore aja selama masih bagus dipandang. Maksudnya perubahan kan harusnya bagus kan, bukan nggak mungkin it's evolving but backward kan, nggak mungkin kan, malah mundur kan ya. Kalau mau berubah ya harus bagus, kurang lebih. Kalau kita bicara tadi organisasi yang mungkin ada kulturnya gitu ya. Mungkin kita lihat Dema. Jadi kalau Bang Eja sendiri lihat nih branding dari Dema itu gimana selama ini di sosmed?
akhir-akhir ini? Branding dari di bawah. Mungkin masukan juga ini ya. Jadi Ntar dimarahin ya sama temen-temen. Gini, aku dari maba masuk pertama sampai sekarang ya udah tua sih masih. Maaf ya, udah tua nggak lulus ya. Karena kebanyakan main Minecraft. Ini ya gini. Dari aku maba, ketika aku pertama kali masuk, brand Dema. Brand itu kan kita bicara soal gimana penangkapan kita terhadap satu merek tertentu ya. Ketika kita ngelihat satu merek ini, feel kita tuh gimana ya? Nah, aku disodori nih merek Dema Justisia atau GM. Aku cari informasinya, aku buka websitenya, website belum ada sih waktu itu. Aku baca. Sekarang udah. Sekarang udah ya. Aku baca hasil surat kajiannya dan lain-lain. Aku mikir, wah ini apakah aku akan masuk ke suatu institusi, suatu lembaga yang kayak PNS gitu. Terlalu kaku ya? Terlalu kaku saat itu. Terus saya mikir, wah nggak bisa nih, harusnya organisasi itu atau BEM atau yang lain atau komunitas kalian gitu, itu harus ngalamin perubahan gitu. Aku waktu jadi komis Dema itu bilang Aisyah, di Indonesia kita harus paling enggak ya, kalau misalkan di sistem-sistemnya itu nggak ada yang berubah, paling enggak sosial medianya ada yang berubah. Aku sampai di titik itu gitu. Lah kita buat Dema tuh yang sifatnya lebih slow, lebih fun, lebih bisa diterima oleh Gen Z lah. Kalau kita lihat di istilahnya kita lihat Instagramnya gitu, terus isinya jelek gitu, kan udah males sendiri gitu. Nah, dan alhamdulillahnya itu kan kemudian dilanjutkan oleh Mas Farel dan teman-teman di Medinfo tuh, menurutku udah oke. Cuma ada ruang-ruang yang perlu diperbaiki. Yang perlu diperbaiki apa ini masukan dikit nggak apa-apa? Nggak. Sifat dari sosial media itu kan interaktif. Sifat dari sosial media itu interaktif. Kekurangan dari Dema saat ini adalah kita belum bisa buat konten-konten atau suatu hal, baik itu isunya apapun nih, pergerakan atau apapun atau yang lain yang sifatnya interaktif. Kenapa waktu itu kalau nggak salah aku lupa 2020 atau 2021 ya, sempat ada Pass the Brush Challenge. Nah, kenapa nggak kita kemas itu? Jadi follower Dema yang lumayan lah, 4.000 lah, daripada organisasi-organisasi lain mungkin cuma 2.000, 1.000-an, 4.000, 5.000-an lumayan. Seenggaknya ada interaksi gitu. Itu yang dibutuhkan oleh suatu platform sosial media yang baik. Nggak hanya viral, tapi juga interaktif. Nah, mungkin bisa ke depan pakai bikin giveaway OVO. Itu. Nah, Bang Iza, dari tadi kan kita ngomongin soal branding, soal perkembangan media sosial saat ini. Nah, tapi kita belum masuk di soal manajemennya nih. Padahal kan penting ya. Menurut Bang Iza sendiri, gimana sih manajemen sosial media yang baik khususnya buat sebuah organisasi itu? Oke, kita juga udah bicara panjang lebar soal pentingnya, tapi kita belum bicara bagaimana. Nah, sebenarnya ada tiga komponen utama yang harus kita lakukan untuk ngelola satu sosmed, baik apapun itu, baik sosmed perusahaan, sosmed organisasi. Nah, yang pertama itu adalah tentang planning ya. Pertama untuk planning. Kita harus, kalau aku punya lembar kerja namanya editorial plan. Misal ini sosial media apapun ya, bisa kamu gunakan di Twitter, Instagram, Facebook dan lain-lain. Intinya adalah kamu harus tahu hari itu kamu mau posting apa, isi postingannya itu bagaimana, ada informasi yang dicantumkan seperti apa, captionnya seperti apa, bahkan sampai ke hashtag yang mau dipakai itu apa.
location dan lain-lain, siapa yang upload. Nah pengelolaan itu kemudian ditambahkan sampai mungkin sebulan atau mungkin 2 bulan itu bisa dipakai untuk konten-konten yang sifatnya insidental kan tinggal masukin aja. Nah itu ada, jadi di konsep gitu konten sosmednya itu di konsep yang bagus, merespon isu-isu terkini, isu-isu yang sifatnya sangat Gen Z sekali dan lain-lain. Nah, setelah kita planning, kita eksekusi, kita posting segala macam, kita optimasi. Jelas kita harus kerahkan follower. Organisasi kan enak ya, teman-teman tinggal kita suruh like and share. Mungkin teman-teman kalau punya anggaran lebih bisa beli buzzer atau gimana lain-lain, buzzering dan lain-lain. Dia dioptimasi. Nah setelah dioptimasi ini ya biar konten-konten itu banyak lah yang mencakup lah, nggak cuma dari teman-teman aja, dari luar circle teman-teman tuh tahu gitu. Nah yang ketiga itu evaluasi itu teman-teman harus evaluasi insight-nya. Berapa sih post interaction-nya, berapa sih post engagement-nya, berapa sih likes-nya, berapa sih jumlah follower gaining-nya, berapa sih jumlah follower loss-nya. Nah itu harus dicek. Oh kurang nih followernya, oh nambah nih, oh engaging nih, berarti konten-konten yang model kayak gini harus dibanyakin. Nah kurang lebih secara sederhana kayak gitu. Kalau misalkan saya jabarkan secara detail panjang. Nggak cukup nih durasinya. Durasinya nggak cukup. Bisa kontak Mas Eja aja yang mau belajar. Nanti kabar-kabar lah. Kurang lebih kayak gitu. Untuk mungkin tim produksinya itu sendiri gimana Bang dalam membuat konten? Gimana tuh gimana? Tadi mau masuk di ini ya, bisa ngelola sendiri, belajar sendiri atau enggak? Oke. Ini cut ya. Kalau kita bisa belajar sendiri atau enggak? Untuk belajar itu, oh bisa, jelas. Aku pertama kali belajar itu otodidak. Akhirnya jelek, buruk sekali. Desainku tuh sangat jijik lah pada waktu. Aku nyari guru. Kebetulan guruku SMA waktu itu anak DKV, bisa ngajarin aku. Setelah belajar evaluasi segala macam, udah lumayan nih peningkatan. Tahu kurang nih. Terus aku paling gampang sekarang itu teman-teman bisa pakai Udemy, bisa pakai skill dari ruang guru, bisa pakai diingetin waktunya bisa pakai lain-lain. Intinya banyak kok platform-platform untuk belajar. YouTube teman-teman tinggal search aja gimana cara mendesain, tutorial desain for dummy, banyak. Dia bisa dilakukan sendiri, bisa. Tinggal perbanyak jam terbang, perbanyak praktek, perbanyak evaluasi, tingkatin pace, belajar tren yang lagi ngetren sekarang apa, evaluasi visual kayak gimana yang kurang, guys. Jadi banyak banget ya sebenarnya platform-platform yang bisa buat kita belajar untuk kita gimana cara mengemas informasi menjadi sebuah media yang menarik. Karena ya seperti yang udah kita bahas tadi, penting sekali ya media. Penting sekali ya kita mengetahui soal media dan kita bisa mengemas media karena sekarang di industri 4.0 sekarang apa-apa kita lihat dari media. Baik dari branding diri sendiri ataupun branding organisasi atau institusi. Terima kasih banyak nih Bang Eja udah menyempatkan diri datang di sini buat sharing-sharing ilmunya mengenai dunia permediaan. Mungkin ini ada kenang-kenangan dari panitia buat Bang Eja kalau udah datang. Satu, dua, tiga. Nah, cek. Sudah. Biasanya ada editing ciling-ciling. Kasihan editornya nanti. Udah banyak kerjaan. Oke, siap. Baik, Bang Eja, mungkin untuk mengakhiri obrolan kita pada sore hari ini kita jargon dulu. LDPR 2021 berbeda untuk bersatu untuk melaju, demi cita kami tuju. Yeay.